Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kalian semua, tetap semangat ya. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober kita belajar bersama-sama di tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Kita masuk di subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Di dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu terdapat di pembelajaran 1 tentang iklan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan medianya, iklan itu digolongkan menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, kemudian kalau media elektronik menyampaikan informasi dalam bentuk elektronik. Contoh media elektronik yaitu berupa radio, televisi, maupun komputer. Di dalam muatan IPA, di pembelajaran 1 tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, sariawan tentu kita pernah merasakan bagaimana ya kalau kita sakit sariawan. Nah, itu rasanya nggak enak, perih. Yang kita rasakan adalah perih di dalam mulut kita. Infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur ditandai dengan luka yang berwarna putih dan terasa perih. Sakit gigi itu terjadi ketika pulpa mengalami peradangan ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. MAH itu penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung, disebabkan oleh luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sembelit ya, atau konstipasi. Itu kondisi sulit buang air besar. Penyebabnya adalah kurang minum, kurang makanan yang berserat, dan juga pola makan yang kurang baik. Artinya makannya nggak teratur ya, kurangnya makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan. Nah, untuk pengobatannya itu kita harus meningkatkan konsumsi makanan yang berserat tadi yang Ibu singgung, sayur, buah-buahan ya, kemudian banyak minum air putih dan juga rajin berolahraga. Diare itu penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebab dari diare itu karena mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Pengobatannya itu dengan memberikan oralit atau minum obat sesuai dengan resep dari dokter. Kemudian usus buntu, yaitu pembengkakan atau peradangan usus buntu, diperkirakan karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Pengobatannya itu dengan cara dioperasi ya nak, yaitu untuk diangkat ya, operasi pengangkatan usus buntu. Oke. Next, berikutnya kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu di muatan bahasa Indonesia. Ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan itu antara lain adalah yang pertama disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video. Kemudian cara penyampaiannya itu singkat ya, dengan waktu yang singkat, dan penggunaan bahasanya itu bahasa formal atau non formal. Menggunakan kalimat yang singkat dan padat, lalu menggunakan intonasi yang tepat. Gaya bahasanya itu juga mudah dipahami dan bersifat persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas dan terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Nah, dengan adanya musik pengiring juga bisa membuat iklan itu menarik sehingga konsumen itu penasaran dengan iklan tersebut. Ya, dimulai dari gaya bahasanya, menggunakan intonasi yang tepat, lalu diberikan iringan musik ya dengan gambar-gambar yang menarik. Nah, itu konsumen akan tertarik dengan iklan tersebut. Mereka penasaran. Akhirnya mereka ingin mencoba, ingin membeli.
Ya, seperti itu. Kemudian di pembelajaran 3 yaitu muatan IPS, yaitu tentang upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Setiap negara itu memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Nah, contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial ini adalah melakukan penyuluhan kesehatan, kemudian koperasi, dan juga kegiatan ekonomi pasar. Lalu di dalam muatan PPKN, itu kita belajar tentang keragaman adat istiadat. Perlu kita ketahui bahwa adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat itu diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, adat istiadat itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu tertulis dan juga yang kedua tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu misalnya terdapat pada peraturan atau dokumen. Sedangkan yang tidak tertulis misalnya seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh adat istiadat yaitu seperti ngaben. Ngaben itu dari Bali, Tabuik, Sumatera Barat, kemudian Dukderan itu dari Semarang, dan lompat batu Fahombo itu dari Nias. Oke, berikutnya di dalam muatan bahasa Indonesia ya, kita melihat perbedaan dari bahasa iklan media cetak dan elektronik. Nah, iklan media cetak itu disampaikannya secara tertulis ya, sehingga dapat dibaca kapan saja. Lalu kalau media elektronik itu iklannya dilihat ya, kemudian didengar dan dibaca teksnya. Iklan itu hanya ditampilkan dalam waktu singkat dan biasanya bahasa yang digunakan itu dapat berupa formal maupun non formal. Kemudian persamaannya dari iklan media cetak maupun elektronik adalah bahwa sama-sama dibuat dengan tujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Nah, dengan kita membuat iklan menggunakan bahasa yang menarik ya, otomatis para konsumen itu akan penasaran. Iklan apa sih ini? Ya, isinya apa? Menawarkan apa? Nah, dengan konsumen penasaran, lalu dia ingin mencoba, ingin lebih tahu lagi, bahkan membeli. Nah, itu ya, makanya harus kita perhatikan ya dalam memberikan ya sebuah iklan untuk masyarakat. Begitu. Baiklah anak-anak, demikianlah ya tema 3 subtema 2 ini ya di pembelajaran 1 sampai 3. Semoga kalian lebih memahami, dan pesan ibu kalian baca-baca kembali di buku penanya ya, supaya lebih jelas lagi. Semoga dengan apa yang ibu jelaskan pada kalian ini kalian lebih memahami ya. Tadi ya muatan bahasa Indonesia, IPA, PPKN, dan IPS. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah menyimak video ini dengan baik. Selamat belajar kembali, tetap jaga kesehatan kalian, dan selamat pagi.